Assalamualaikum. Silakan untuk disiapkan dulu doa. Untuk siap. Belum belajar baca doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca dulu pembiasaan surat-surat ini. Silakan. Mudah-mudahan bacaan surat barusan mendapatkan pahala dan taufik. Untuk minggu depan, silakan kalian dihafalkan surat Tauhidul Jalal. Nah, baik, kita cek dulu seperti biasa. Anissa, Salista, ya, baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari bab 3 ya. Nah, tapi kita hari ini adalah PJB, artinya memakai sistem diskusi pembelajarannya. Jadi kita akan bagi kelompok ya. Ini akan kita bagi kelompok 4 kelompok ya. Nah, nanti silakan kelompok pertama itu posisinya adalah sini, kelompok 2 nanti pindah ke sebelah belakang, kelompok 3 sebelah depan, dan kelompok 4 sebelah sana ya. Nah, kelompoknya sebagaimana yang minggu kemarin Bapak udah bagikan buat kalian. Jadi kalian hari ini tinggal di mana posisi saya di kelompok saya ya, paham? Nah, sebelum pembentukan kelompok ya, perlu Bapak sampaikan dulu bahwa di bab 3 itu adalah mengenai tentang cabang-cabang iman ya. Cabang-cabang iman. Cabang iman itu banyak, sampai ada yang mengatakan 70 cabang iman. Tapi yang dipelajari hari ini kita hanya mempelajari 4 cabang iman ya. Yaitu yang pertama, cabang iman adalah menepati janji ya. Cabang iman yang pertama adalah menepati janji. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat ya. Dan yang ketiga memelihara lisan. Dan yang keempat menutup aib ya. Inilah cabang iman yang dibahas di bab 3 dan disesuaikan kelompoknya di materi bab 3 ini. Jadi kelompok 1 adalah akan membahas nanti tentang menepati janji. Kelompok 2 mensyukuri nikmat. Kelompok ketiga ya, dan kelompok 4 adalah menjaga aib.
Nah, di dalam materi ini ada tujuannya. Tujuan pembelajarannya ada yang pertama, kalian harus setelah mempelajari bab 3 ini, kalian diharapkan mampu satu, menganalisa cabang iman yang tadi, ya. Semuanya, meskipun tugas kalian adalah kelompok 1 adalah tentang menepati janji, tapi kelompok 1 itu harus mampu dan bisa juga mempelajari keseluruhannya ini, yang 4-4-nya ini, ya. Cuman dibahas dalam kelompok adalah sesuai dengan yang ditugaskan. Tapi untuk mempelajarinya keseluruhannya, karena kalian nanti akan ada evaluasi atau ada tes, ya, di ulangan, itu tidak akan dikelompokkan, tapi seluruhnya akan dijadikan soal. Jadi kelompok 4 harus mampu terhadap materi kelompok 1, kelompok 3 juga materi kelompok 2 dan selanjutnya, begitulah. Ini semuanya pada mampu. Nah, oleh karena itu kalian harus mampu menganalisa cabang-cabang iman yang tadi, ya. Tuh. Dan yang kedua adalah menjelaskan tentang memenuhi janji. Terus memenuhi janji, kemudian menjelaskan tentang nikmat, mensyukuri nikmat, ya, mampu menjelaskan tentang mensyukuri nikmat apa, gitu ya. Kemudian menjaga aib apa. Jadi semua dari materi cabang ini kalian pun semuanya harus mampu, harus bisa, ya. Kita pilih-pilih. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bahwa cabang iman ini adalah merupakan perintah agama, ya. Karena kita meyakini dengan rukun iman kita ada 6, mulai dari iman kepada Allah, malaikat, sampai yang terakhir iman kepada qadar yang baik maupun yang jelek, itu kalian bisa menjelaskan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan sikap, ya, dari 1, menepati janji, ya, mengimplementasikan, dibuktikan, ya, atau diimplementasikan, dilakukan. Jadi kalian ketika janji wajib menepati. Karena kalau orang yang tidak menepati janji adalah termasuk golongan orang munafik. Itu adalah orang yang salah satunya adalah tidak menepati janji. Tuh, dia mengimplementasikan apa? Dibuktikan, dia mengimplementasikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mensyukuri nikmat, ya, dibuktikan juga dengan mensyukuri nikmat kepada Allah. Salah satunya kita mengucapkan alhamdulillah. Implementasi namanya, buktinya direalisasikan dalam kehidupan. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, itu yang kecil-kecilnya, ya, anggap yang paling kecil mengucapkan alhamdulillah. Besarnya selain kita mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang kita miliki itu juga diberikan kepada orang lain, mensyukurinya, dimanfaatkan juga oleh kita. Sampai ada yang disebut dengan di akhir, dengan nikmat jawahir itu melakukan sujud syukur, ya, sujud syukur kepada Allah bahwa kita sudah diberikan kenikmatan. Sujud syukurnya apa? Sujud bukan waktu sholat, tapi sujud di luar sholat, namanya sujud syukur, kepada aja menghadapnya. Kalau lagi udah sholat mah di masjid bisa langsung menghadap ke kiblat. Doanya nanti kita pelajari, ya. Doanya yang biasa dilakukan oleh Nabi kita, biasanya Nabi Sulaiman, ya. Itu ada doa sujud syukur, ya. Kalimatnya Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana shayyan tadawu adhibu rahmatika ya arhamar. Itu sujud syukur. Di yang lain ada yang membaca sajadah wajhi lillahi wa la sabu. Itu adalah doa sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, ya. Wasjud wa tarik, baru bacanya itu, ya, sajadah wajib lagi aku sabu. Nah, kalau ini mah doa sujud syukur mah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Biar nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita, kalau kita syukur, Allah akan tambah lagi nikmat.
nikmatnya. Kan kita butuh nikmat, ya. Artinya butuh pemberian dari Allah. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang menjaga lisan. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tuh. Nah, bukti apa? Lisan ini harimaumu, lisanmu harimaumu, ya. Jadi lisan ini adalah senjatamu. Jadi ketika orang bisa celaka, orang bisa selamat karena adanya lisan kita, ya. Maka nih dalam fitnatu asalun fitnah itu kan lisan, perbuatan lisan dilakukan menghina orang lebih kejam dibanding ya. Dan begitulah seterusnya. Jadi itu dibuktikan semuanya, ya. Tapi yang terakhir adalah menjaga air, implementasikan, ya. Nah, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjaga air itu gimana, ya? Karena di perempuan apalagi menjaga air itu yang paling sensitif. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki pakai kolor di pasar nggak apa-apa. Coba kalau perempuan pakai kolor ya di pasar, pasti gempar orang sepasar, ya. Nah, kecuali laki-laki enggak, itu mau pakai kolor, tidak salah, nggak ada yang dilihatnya. Tapi kalau perempuan yang pakai kolor, pasti gempar di saat itu. Kecuali mungkin orangnya gila. Perempuan pakai kolor, dan lu bilang gitu. Dia melampaui kolor itu disebut karena ada aurat yang harus ditutupi di perempuan itu, ya. Tuh makanya aurat perempuan itu cuma muka sama telapak tangan. Bukan nggak boleh kalian pakai pakaian ketat, boleh. Selama di mana? Ada di situ adalah muhrim, ya. Boleh. Dia ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak. Nah, kalau dia celana pendek di rumah, celana tapi jika ke pasar mah, ya. Banyaknya lemu, diem, ya. Nah, itulah itu akan menjadikan cemoohan dan, ya, orang akan menilai perilakunya, ya, perilaku orang itu. Kalau udah memang sudah tidak memenuhi atau menutupi aurat, maka itulah salah satu dari perilaku orang itu kelihatan di situ, ya. Maka dalam hadis katakan di zaman akhir zaman, kata Nabi, ada perempuan itu berpakaian tapi dianggap telanjang bulat. Orang berpakaian dianggap telanjang bulat, artinya berpakaian yang ketat. Jadi kelihatan bentuknya, ya. Impiatnya kelihatan di sini, bentuknya kelihatan, ya. Nah itu akan menjadi merangsang beda jenis karena melihat itu tubuhnya, bukan? Nah, boleh gitu. Bukan nggak boleh, tapi di mana tempatnya? Kalau pakai yang nyepit itu apa namanya? Legging, ya. Manset. Jadi manset itu pakai di rumah aja, jangan bawa ke atau ke kota. Apa? Sekarang apa? Zaman, Pak. Ya, tapi kan hadisnya begitu. Jadi orang itu yang pakai pakaian jepit-jepit itu tidak akan masuk surga. Maka dia bukan laki, perempuan tidak akan masuk surga. Jangan masuk surga, mencium harumnya surga saja sudah tak bisa. Ya, padahal surga bisa tercium oleh perempuan, oleh semua yang masuk surga. 70 tahun perjalanan manusia sudah bisa tercium harumnya surga. Tahu anak-anak mah perempuan yang tidak pakai menutup aurat tadi, jangankan masuk mencium saja sudah tidak bisa. Ya, jauh ini. Makanya setelah kita mempelajari pelajaran ini dibuktikan, ya, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang bagi kelompok yang sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan.
Ya, kita kasih waktu 15 menit silakan untuk berdiskusi kalian dengan teman kalian. Ya. Ini punya. Mau. Silakan siapa? Silakan ya, nomor 1 di bawah lampunya, silakan sini bawah biar tidak berdiri nanti kita ya. Bisa duduk yang tidak menjawab. Hasil diskusi kami mengenai pemenuhi janji pada minggu kemarin. Pembahasan yang sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Aulia sebagai moderator dan pemateri pertama, dan saya Kalita sebagai pemateri kedua, dan saya Anissa sebagai pemateri ketiga. Saya Ika sebagai pemateri ketiga. Saya Fadila sebagai pemateri kelima. Saya Dira sebagai pemateri keenam. Saya Paudia sebagai pemateri ke-7. Saya Haifah sebagai pemateri ke-9. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pertama, apa itu bersikap memenuhi janji, kedua, apa perintah untuk memenuhi janji, ketiga, apa dampak bila tidak memenuhi janji, keempat, siapa orang yang digolongkan menjadi orang yang munafik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saff. Yang selanjutnya, mengapa perlu bersikap memenuhi janji. Selanjutnya ada bagaimana contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Lalu terakhir ada kesimpulan. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu bersikap memenuhi janji, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang sudah dijanjikan. Memenuhi janji merupakan ciri-ciri atau bukti bahwasanya seseorang itu beriman. Perilaku ini merupakan bagian dari akhlak kariman yang menunjukkan keluhuran budi seseorang, sekaligus menjadi personal branding yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai kesuksesan hidupnya. Selanjutnya, perintah untuk memenuhi janji. Memenuhi
janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memenuhi janji merupakan salah satu dari kriteria utama selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 28, Quran di surat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berartikan, sungguh bahwa pula orang yang memelihara ayat, amanat dan janji mereka. Rasulullah SAW adalah sosok yang harus menjadi panutan dalam memenuhi janji. Beliau selalu melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Contohnya, pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, salah satu pasalnya berbunyi, siapa saja yang datang dari keluarga musyrik kepada Rasulullah SAW tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Namun jika ada di antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, dia tidak dikembalikan. Dikisahkan bahwa putri Yulungling dari pihak kafir Quraisy yang bernama Suhail sudah memeluk Islam. Karena perjanjian tersebut, putra Suhail pun dikembalikan kepada keluarganya yang masih kafir. Dari kisah tersebut terlihat jelas ketegasan Rasulullah SAW memiliki ketegasan dalam memenuhi janji, walaupun perjanjian tersebut dianggap tidak adil menurut sebagian orang. Sementara itu, sebagian umat Islam masih ada yang melanggar janjinya dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa, bukan hal yang berdosa, padahal memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tidak selayaknya ia mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfirman dalam Al-Isra surat 17 ayat 34 yang berartikan, dan penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Berkaitan dengan pentingnya menepati janji, ada sebuah ungkapan yang berbunyi al-wa'du dain, artinya janji adalah utang, adapun semua jenis utang akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Oleh karena itu, jika berjanji kepada seseorang harus ditepati. Apabila berjanji katakanlah insya Allah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Sebab hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang hanya Allah yang mengetahui, manusia hanya dapat merencanakan dan berupaya. Sedangkan hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila seorang tidak menepati janji karena hal-hal yang tidak dapat dihindari atau karena ketidaksengajaan seperti lupa, ia harus segera minta maaf kepada orang yang dijanjikan dan memberikan penjelasan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun dampak bila kita tidak memenuhi janji, dengarkan ya teman-teman. Yang pertama, menghilangkan kepercayaan orang lain. Ada peribahasa yang berbunyi, sekali lancung keujian, seumur hidup tidak akan dipercayai. Artinya, sekali seseorang berkhianat, selanjutnya ia tidak akan dipercayai. Yang kedua, membuat orang-orang yang dijanjikan kesal dan marah karena boleh jadi orang yang dijanjikan tersebut sudah memiliki rencana lain yang harus diselesaikan. Yang ketiga, dapat menimbulkan pertengkaran juga permusuhan sehingga dapat merusak silaturahmi dan hubungan sosial lainnya. Yang keempat, dijauhi dan dikuasainya keraguan karena sudah membuat kecewa akibat adanya kerugian yang dialami oleh yang dijanjikan. Dan yang terakhir adalah digolongkan ke dalam orang-orang yang munafik. Dari yang disebutkan, siapa orang yang digolongkan menjadi orang munafik? Rasulullah SAW menggolongkan orang-orang yang tidak mematuhi janji ke dalam kelompok orang munafik sebagaimana dijelaskan dalam hal berikut. Karena wa qadrillahi abdi an-masrufi an-mawata billahi abdi an-anna al-rashi ani-ani-sibyan hadathana qala Hasratun fihi
min amrullah bahwa Nabi bersabda 4 hal apabila ada pada seorang maka dia adalah bersabda munafik kemudian atau sejati dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 hal tersebut maka pada dirinya pada sifat kemunafikan hingga dia meninggalkannya, yaitu jika beber amat dia khianat, jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika berseteru dia curang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Shu'bah dari Al-Amash dan hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah sesuatu yang harus diucapkan dalam hati-hati karena konsekuensi jika merasa tidak mampu atau tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dijanjikan, lebih baik menahan diri untuk tidak membuat janji. Seorang muslim harus selalu memenuhi janji jika tidak ingin digolongkan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan sifat yang sangat erat kaitannya dengan keimanan dan amalia seseorang. Oleh karena itu, apabila sudah berjanji, berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan janji tersebut selama janji itu tidak menyimpang dari orang. Oke, selanjutnya bagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang senang menebar janji-janji kosong atau tidak memenuhi janji, orang tersebut telah melakukan dosa besar sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Lalu selanjutnya ada macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi. Secara garis besar, janji terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikrar atau pengakuan sebagai seorang muslim atas keesaannya. Yang kedua, ada janji yang diucapkan kepada diri sendiri. Misalnya berupa sebuah tekad yang diungkapkan untuk menyemangati diri dalam memperbanyak amal soleh. Contohnya berjanji akan belajar Quran dan berjanji akan selalu sholat tepat waktu. Dan yang terakhir, janji kepada orang lain, yaitu janji yang bersifat keperorangan atau yang bersifat berkelompok. Janji yang bersifat keperorangan misalnya janji yang diucapkan kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu. Contohnya janji akan belajar bersama pada hari Sabtu. Itu 4. Janji yang bersifat berkelompok yaitu seperti organisasi, perkumpulan, asosiasi, bahkan negara dan pemerintah. Berikutnya ada mengapa perlu untuk bersikap memenuhi janji. 1. Menjadi bagian dari orang yang bertakwa sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 3-6 yang artinya bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama karena adanya kepercayaan yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram. 3. Terjalin hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan orang lain sehingga akan mendorong kebaikan antara sesama manusia untuk kemaslahatan dunia. Keempat, menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, hanya kepadaku hendaknya kamu takut. Yang kelima, menjadi pribadi yang mau tanggung jawab, tidak mudah dilecehkan oleh sesama dan akan mendatangi prasangka baik dari orang lain. Yang keenam, terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat, karena janji adalah hutang dan hutang harus dibayar sampai kapanpun. Selanjutnya ada bagaimana contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Memenuhi
tentang prinsip memenuhi janji dan apa dampak dari tidak menepati janji tersebut. Terima kasih. Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Apa yang harus dilakukan jika tidak dapat memenuhi janji yang telah kita buat? Izin bertanya, perkenalkan saya Yusmania dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa orang munafik dikaitkan dengan kebiasaan mengingkari janji menurut sabda Rasulullah SAW? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Kamila ya. Prinsip memenuhi janji ialah melakukan apa yang telah dikatakan dan menunjukkan ketulusan, integrasi dan kejujuran. Jadi kalau kita berjanji harus dipenuhi ya teh. Begitu dampaknya. Apabila kita tidak memenuhi janji, sulit sifat saya jadi renggang hubungan antara dengan orang yang kita tidak memenuhi janjinya, merusak reputasi, menghambat pertemanan, orang lain merasa tidak dihargai, dilaknat, orang lain tidak merasa dihargai. Udah itu aja. Baik, terima kasih. Teteh. Bisa puas? Sedikit. Dan kalau puas kita mau tanya lagi yang satu pertanyaannya berkaitan sama yang tadi. Oke, berarti pertanyaan dari kelompok 2 udah. Sekarang kelompok 3. Benar ya kelompok 3. Ya silakan jawab. Tidak terlalu lama. Izin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Reza. Jika tidak memenuhi janji, Anda bisa melakukan hal tersebut. 1. Memberikan teguran atau peringatan, misalnya dengan surat somasi. 2. Mengajukan gugatan ke pengadilan. 3. Mencoba menyelesaikan permasalahan dengan mediasi. 4. Memberikan pilihan kepada pihak lain untuk melakukan restrukturisasi atau perbaikan jadwal pembayaran. Menepati janji merupakan pokok-pokok kebajikan. Ingkar janji dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Terima kasih. izin menjawab karena terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu tertuliskan jika berkata-kata ia berdosa, 2. tidak berjanji dia mengingkari, 3. kepercayaan dia mengkhianatinya. Dari hadis riwayat Bukhari tersebut menyebutkan bahwa ketiga hal itu dapat menjadikan orang-orang menjadi orang yang munafik. Oke. Kesimpulannya ada kita. Mungkin dari sesi tanya jawab sudah diakhiri dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Mungkin pada sesi terakhir adalah
kesimpulan dari menepati janji. Menepati janji dan cabang adalah menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah hutang, sedangkan hutang harus ditunaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang ingkar janji hanya halnya dengan tidak membayar hutang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkar janji. Orang yang menepati janji adalah suatu selalu dihargai. Hal itu juga berpengaruh pada kualitas hubungan sosialnya. Hidup dengan merasakan kehadiran kita dihargai adalah hal yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa memenuhi janji termasuk sifat orang-orang bertakwa, sekaligus sebab utama dalam menggapai ketakwaan. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian kami dan kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh teman-teman semua, karena kami di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Presentasi kelompok 1 sudah selesai, pertanyaannya juga bisa dijawab ya, alhamdulillah. Silakan kalau yang belum puas ya, nanti pertanyaan boleh dilempar lagi ke Bapak dari materi itu ya. Materi kelompok 1 dan kesimpulannya sudah dibacakan dan materi ini tolong dipahami oleh semuanya. Mungkin masih ada penasaran tentang memenuhi janji? Udah cukup? Nah, cukup. Terima kasih ya. Karena waktunya kita istirahat, sholat zuhur dulu, maka presentasi kita batasi dulu sampai kelompok 1 dulu ya. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.